Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah, kita sedang membahas tentang fadilah surat Sad. Dan di pertemuan yang lalu, salah satu fadilah yang sudah kita bahas dalam surat Sad, Allah cantumkan tentang permintaan Nabi Sulaiman untuk meminta kekayaan yang tidak pernah ada tandingannya, dan sebahagian kecil mengatakan dibolehkan beramal dengan doa tersebut, meminta kaya dengan doa Nabi Sulaiman. Tapi jumhur ulama sebahagian besar mengatakan doa itu khusus untuk Nabi Sulaiman, tidak boleh diamalkan dengan gaya berdoa seperti itu. Tapi bukan bermakna dilarangnya untuk memohon kekayaan. Dibolehkan memohon kekayaan. Berdoa minta kaya itu adalah harapan semua orang, apalagi ibnu Adam. Kata Rasulullah, seandainya dia sudah punya satu gunung emas, maka dia pasti akan mencari satu gunung emas yang lain. Cuma meminta kaya yang dibolehkan adalah minta kaya dengan niat untuk melakukan amal dengan kekayaannya. Makanya ada hadis yang menyebutkan tentang hadis dari Abi Kabasyah Al-Anmari yang menyebutkan tentang 4 golongan yang pahala dan dosanya sama di sisi Allah. Disebutkan contoh di situ, golongan pertama yaitu orang kaya yang diberi ilmu oleh Allah, kaya berilmu, dan dia bersedekah, memberi sesuatu kepada orang lain sesuai permintaan Allah. Nah, orang ini pahalanya penuh di sisi Allah, sudah kaya, berilmu, dermawan. Tapi di sisi lain ada golongan kedua, miskin, hanya berilmu tapi miskin. Dalam doanya, dalam harapannya, dia selalu meminta kepada Allah, seandainya aku kaya seperti orang pertama, seandainya aku bisa kaya ya Allah, kalau engkau kayakan aku seperti orang pertama, yaitu yang dermawan itu, yang bersedekah itu, yang beramal saleh dengan kekayaannya itu, maka aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Jadi niat lurusnya itu menjadi kaya untuk menjadi orang dermawan. Jadi ini kadang-kadang terbersit dalam hati, menyolong kaya. Kalau saya kaya, ini masjid ni semua saya bangun. Kalau saya kaya, itu semua anak-anak yatim saya santuni. Kalau saya kaya, semua janda-janda saya kawini. Contoh begitu. Baujung nak mengat lom. Tapi apa boleh buat. Jadi Bapak Ibu maka Allah, niat saleh untuk kaya tapi demi beribadah kepada Allah dibolehkan. Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan, orang yang hanya berniat ini, orang miskin yang berilmu ini, dia hanya dengan niatnya ingin jadi kaya, pahala orang kaya pertama
sama dengan pahala orang yang berniat ingin kaya. Kalau tujuan niat ke kaya untuk melakukan amal saleh seperti orang kaya tadi, jadi dibolehkan. Cuma kalau niat itu tidak kuat, sebaiknya tidak usah minta kaya. Kenapa? Rata-rata kekayaan menjatuhkan kita ke dalam kekufuran kepada Allah. Orang kalau sudah kaya kadang-kadang banyak yang lupa. Ada teringat sedikit sekali dibandingkan yang Allah beri. Allah beri segala-gala, yang dia berikan untuk agama cuma sedikit. Walaupun dulu dia berjanji, kalau saya kaya, ketika kaya untuk Allah hanya sedikit. Jadi lebih banyak untuk pribadi, lebih banyak untuk kehidupan, kenyamanan, kenikmatan hidup pribadi. Orang kaya beli mie 3 bungkus, 2 bungkus untuk keluarga, 1 bungkus untuk orang miskin. Jadi lebih banyak untuk pribadi. Memang sedekah, seminggu sekali sedekah, cuma seminggu sekali. Tidak begitu gaya Nabi, tidak begitu gaya sahabat. Hampir seluruh hartanya mereka berikan. Makanya Rasulullah mengatakan, ma akhsha alaikum al-faqra, aku tidak takut kalian miskin. Nabi tidak khawatir kalau kita miskin, tidak khawatir, karena orang miskin dimuliakan Allah di akhirat. Bahkan lebih dahulu masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, engkau masuk surga, jaminan, tapi engkau akan masuk surga terakhir. Kenapa? Kekayaannya yang menghadang dia masuk surga. Dan yang miskin, Nabi tidak takut, tidak khawatir, malah miskin membuat orang dimudahkan di hisab. Yang Nabi takut apa? Iza busitat alaikum ad-dunya, kalau dihamparkan dunia kepadamu, fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum, lalu engkau berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana yang telah terjadi kepada orang-orang sebelummu. Jadi Nabi takut kalau kita tiba-tiba begitu mudahnya gaji keluar, gaji pokok 3,5 juta, sertifikasi 3,5 juta, sudah 7 juta, ditunjang sana, ditunjang sini, sana sini, 15 juta sebulan. Yang kita sedekah dari 15 juta paling hebat 1 juta, masih jauh sekali dengan persentase yang Nabi ajarkan dan sahabat, jauh sekali. Makanya kalau tidak lurus niat, sebaiknya jangan berdoa minta kaya. Mintalah saja yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu doa terbaik yang kita lantunkan kalau kita benar-benar tidak punya sifat seperti sifatnya sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Ali merindukan kaya pun tidak kaya. Baik, fadilah berikutnya dari surat Sad, di ayat ke-86 itu Nabi sempat menyebutkan tentang motivasi untuk berdakwah ikhlas kerana Allah Ta'ala melalui hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud qala, ya ayuhan nas, Ibnu Mas'ud berkata, wahai manusia atau wahai orang-orang, man alima syai'an falyaqul bihi, barang siapa yang mengetahui sesuatu maka beritahukanlah. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam, tapi kalau tidak tahu katakanlah Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam, karena di antara ciri-ciri orang yang punya ilmu, dia berani mengatakan Allahu a'lam. Nah, ini Ibnu Mas'ud dalam keadaan ingin mendengarkan informasi dari sahabat yang lain tentang hadis-hadis Nabi, pokoknya tentang sesuatu yang datang dari Rasulullah yang belum dia dengarkan.
Tapi dia memulainya dengan mengatakan, barang siapa yang tahu sesuatu, beritahulah. Nah, ini maksudnya apa? Orang yang berilmu jangan sembunyikan ilmu. Kalau sudah tahu, sebarkan. Wa man lam ya'lam, tapi bagi mereka yang belum tahu, kalau ditanya, falyaqul Allahu a'lam. Orang yang mungkin punya pengetahuan terbatas dalam satu bidang, tapi di bidang lain dia punya pengetahuan luas, kalau ditanya di bidang yang terbatas itu, maka kalau dia tidak tahu, jangan paksa tahu, cukup sebutkan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Lalu Ibnu Mas'ud membuat catatan, fa inna minal ilmi, di antara ciri-ciri orang yang punya ilmu, maka dia berani mengatakan tidak tahu, lalu mengucapkan Allahu a'lam. Nah, ini kalimat ini pertama mau disebutkan tentang orang berilmu itu kalau sudah punya ilmu, maka hendaknya dia mengajarkan orang lain dengan ilmunya. Syarat untuk berdakwah atau beramar ma'ruf nahi mungkar itu berilmu. Jadi waktu Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku apa yang engkau dengar dariku, sampaikan walaupun satu ayat. Itu bahasa itu adalah bahasa motivasi untuk menyebarkan ilmu. Tetapi syaratnya orang yang menyebarkan itu berilmu dulu, sehingga dia tidak memvonis haram pada sesuatu yang halal dan tidak memvonis halal pada sesuatu yang haram. Sekaligus dia tidak menyalahkan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah di sisi Allah. Akibat kurang ilmu lalu berlangsung beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak dibarengi dengan ilmu, mulailah terjadi apa? Menyalahkan orang, membenarkan diri sendiri. Padahal mungkin orang itu juga punya dalil. Padahal yang kita serang itu juga mungkin punya sandaran yang dia ketahui, karena ilmu itu begitu luas. Makanya sebelum menyampaikan ilmu, berilmulah lebih dahulu. Dan ilmu itu paling kurang menguasai apa yang mau kita sampaikan. Kita boleh mengajak orang berbuat kebaikan, sungguh itu sebuah kebaikan. Tetapi jangan sampai ketika mengajak orang berbuat kebaikan, ternyata yang kita ajak menuju kepada kesalahan. Karena kita sendiri tidak tahu ternyata yang kita ajak itu salah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, sebelum dakwahkan, tuntut dulu ilmu. Dan itu tidak bisa hanya dengan begitu taubat lalu mengaji sekali dua kali langsung kita mulai merasa bahwa kita berada di level atas, orang lain semua berada di level bawah. Tidak bisa. Karena kadang-kadang di antara kita itu ada orang yang sudah menuntut ilmu terlalu lama, yang mungkin belum ada kesempatan untuk diizinkan berbicara, sehingga dia mendengarkan dengan tawadhu', dengan khusyuk, padahal beliau lebih berilmu. Karena ciri-ciri orang berilmu semakin berisi, semakin merunduk. Nah, jemaah maka Allah, jadi berilmu dulu sebelum menyampaikan sesuatu pada orang lain. Kemudian yang kedua, kalaupun kita menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar, ini suruhan untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan agama. Kalaupun kita menyeru untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka usahakanlah yang kita seru itu lebih kepada poin-poin yang penting, yang aulawiyat, artinya poin besar dulu yang kita jangkau. Tidak perlu masuk ke cabang-cabang sebelum kita menargetkan yang besar. Maksudnya, kalau kita ingin menyebarkan ilmu, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu lihat yang mana lebih pokok untuk kita ajarkan. Mengajarkan tauhid, mengenal Allah, taat kepada Allah,
itu lebih dahulu harus diajarkan daripada mengajarkan cabang-cabang dalam ibadah. Jadi kadang-kadang kita disibukkan dengan beramar ma'ruf dalam khilafiyah, tapi yang target utama enggak dapat. Kita lebih utama menyebarkan ilmu untuk suruh orang agar mau salat, daripada kita menyibukkan diri untuk bicara urusan-urusan cabang-cabang dalam salat yang menjadi khilafiyah di antara mujtahid. Makanya yang terjadi hari ini apa? Yang memakai ahlu masjid dengan ahlu masjid, yang tidak cocok prinsipnya. Yang orang di kedai kopi santai, tidak ada yang mencegah mereka, tidak ada yang suruh salat. Getanya memakai tapi-tapi. Yang urusan kadang-kadang bagaimana cara turun dari berdiri, apakah lutut duluan atau tangan duluan, itu khilafiyah, dan dua-duanya punya dalil. Di kita sibukkan diri untuk urusan itu, lalu mulai kita tuding orang lain, kah salah, kamu salah, ini dalil ini lebih kuat, sibuk dengan urusan itu sehingga menimbulkan permusuhan. Yang urusan suruh orang salat kita tidak lakukan. Itu contoh barang hari ini. Jadi hal-hal yang tidak bertepi kita cari jalan. Yang disuruh oleh Allah dan Nabi untuk mendakwahkan agama, kita tidak terjun ke dunia itu. Maka yang terjadi apa? Kita berputar-putar di tempat-tempat itu saja, bicaranya masalah-masalah khilafiyah saja. Jadi KBA dah dengar, bicaranya urusan-urusan yang tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban tentang duduk tahiyat akhir, apakah duduknya model tawarruk atau duduknya iftirash, tentang bersentuhan suami isteri habis wudu, apakah batal atau tidak. Itu khilaf, mau dipaksa pun khilaf. Tapi bagaimana caranya? Ajarkan isteri salat. Itu lebih penting daripada sibuk kejar-kejaran dengan isteri gara-gara berbeza mazhab. Isteri mazhab Syafi'i, kita bermazhab Maliki atau Hambali, lalu kita merasa bahawa tidak batal, kita kejar-kejar isteri. Isteri lari-lari kerana bermazhab Syafi'i supaya tidak bersentuhan dengan suaminya. Udah but melek-lek, begitu. Nanti ketemu pohon putar-putar nyanyi. Jadi Bapak Ibu maka Allah SWT, lihatlah gaya hidup kita hari ini menyebarkan ilmu. Ilmu itu yang modelnya cabang-cabang itu disebarkan bukan untuk memaksa orang untuk mengikuti prinsip kita, tapi cukup untuk menyadarkan orang ini khilaf, kita enggak usah ribut-ribut. Kalaupun kita ribut, toh kita sama-sama tidak berdosa, karena hasil ijtihad tidak ada yang dosa. Apakah waktu duduk disuruh gerakkan jari telunjuk atau disuruh tetap saja? Khilaf. Silahkan baca dengan yang lebih luas, lebih bacaan yang lebih lebar. Imam Malik menyuruh untuk menggerakkan, mengambil dari hadis Wa'il bin Hujur. Disunnahkan, Wa'il bin Hujur pernah melihat Rasulullah menggerakkan jari telunjuknya. Nah, dan cara gerakan pun dalam versi Imam Malik itu yaminan wa shimalan, kanan kiri, bukan atas bawah. Hari ini kita tidak jelas mau ikut Imam Malik juga enggak ikut Imam Malik. Itu enggak ada gerakan begini, Pak. Yang dalam kitab disebutkan gerakannya, kalau mau gerakan ikut hadis Wa'il bin Hujur, yaminan wa shimalan, dalam pandangan Imam Malik. Selain Imam Malik, semuanya mengatakan sunnahnya tetapkan jari, tidak usah gerakkan, berdasarkan beberapa hadis yang lain. Lalu kita sibuk dengan urusan itu. Kita lihat teman kita di samping mulai gerak-gerakkan jari, lalu kita mulai mengatakan, Wahmi, Muhammadiyah, akhirnya sibuk dia. Padahal itu hal biasa. Mau gerak tidak ada urusan. Mau kunut tidak kunut, siapa yang bilang batal salat? Tidak ada. Tapi kita sibuk benci orang gara-gara urusan itu, sehingga ilmu ini tersebar bukan pada tempatnya. Yang orang makan riba kita tidak larang, gaduh sibuk ngada but-but cara wudu, kemudian apakah cilet begini atau seluruh kepala, kemudian begini, macam model kita sibukkan dalam dunia itu. Yang orang tidak salat kita tidak cegah. Bayangkan seorang isteri ketika mendapatkan satu pengajian berubah jadi ekstrim, lalu mulai durhaka pada suaminya, hanya gara-gara isi pengajian, padahal suaminya bukan maksiat, hanya gara-gara berbeda prinsip.
Lalu dia minta cerai gara-gara berbeza prinsip. Na'udzubillah, minta cerai bagi seorang isteri, apa kata Rasulullah? Ayyumma imra'atin sa'alat talaqan min ghairi ba'sin, seorang isteri meminta cerai dari suaminya tanpa sebab syar'i, hurriman 'alaihal jannah, haram baginya surga. Walaupun setelah cerai dia nikah dengan ustaz. Yang ustaz-ustaznya dalam neraka. Apalagi ustaz yang ganggu isteri orang. Ini saya berani bilang karena belum ganggu isteri orang. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, yang tidak perlu dipersoalkan jangan terlalu dalam mempersoalkannya. Ya. Jadi kita bermusuhan hanya gara-gara urusan itu. Ya. Seorang suami sibuk dalam masjid duduk berkeliling lalu bicara tentang ini menurut ini salah, menurut ini salah, oh ini tidak kuat, oh ini yang sunnah, oh ini bid'ah, segala macam. Yang untuk isteri dia tidak kasih nafkah. Tapi dia sibukkan diri dengan bicara urusan-urusan khilafiyah. Padahal di sana wajib, isteri wajib taat, tapi dia sibukkan dengan urusan-urusan kebencian dalam urusan khilafi. Begitulah dunia kita hari ini. Jadi Bapak Ibu maka Allah, ada hal-hal yang perlu kita jaga demi persatuan. Ya. Yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat, cukuplah jadi pengetahuan kita saja. Mohon maaf saya ingin katakan bahawa tidak perlulah terlalu jauh membicarakan di mana orang tua Nabi. Walaupun benar hadisnya bahawa Rasulullah pernah datang seseorang kemudian bertanya bagaimana nasib orang tuaku di akhirat ya Rasulullah, kata Rasulullah, orang tuamu dalam neraka. Lalu dia bersedih dan dia pergi dipanggil kembali oleh Nabi, ya. Lalu dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, orang tuaku pun dalam neraka. Bahasa itu kemudian diterjemahkan oleh sebahagian besar ulama, yang Nabi maksud bahasa orang tua di situ bukan orang tua kandungnya, sebahagian ulama mengatakan itu, tapi yang dimaksud adalah adik ayahnya, yaitu Abu Talib. Silakan baca pandangan para ulama dalam urusan itu. Tapi sebahagian juga mengatakan yang dimaksud orang tua kandung. Kalaupun benar orang tua kandung, apa manfaatnya kita bicarakan itu? Bersatukah kita setelah bicarakan itu? Merasa hebatkah kita bahwa Nabi lahir dari orang yang ahli neraka? Bagaimana kata orang-orang kafir, Muhammad lahir dari orang-orang yang ahli neraka, ibunya neraka, ayahnya neraka, lalu dia menjadi seorang Nabi. Hari ini saja anak zina kita ngejek, anak zina kita ngejek, kita ejek. Mana mungkin anak zina bisa jadi orang baik, mana mungkin anak zina boleh jadi imam, kita ejek. Tapi hari ini kita tidak merasa bahwa dengan mengatakan, menyebarkan, ya, walaupun itu benar, seakan-akan kita ingin merendahkan Islam di mata orang-orang kafir, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahir dari rahimnya ahli neraka dan lahir dari sumber neraka, yaitu Abdullah ayahnya. Makanya ada hal-hal yang perlu kita sebarkan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita jaga. Belum tentu pun benar tafsiran seperti yang langsung kita ambil dari bunyi hadis. Rasulullah memohon untuk berdoa di depan kuburan ibunya, tapi kemudian Allah melarang untuk berdoa. Bisa jadi yang dimaksud yang larang hanya berdoa karena kondisinya ibunya belum muslimah pada waktu itu. Para ulama mengatakan ayah dan ibu Nabi berada di masa fatrah. Masa fatrah itu perbedaan 600 tahun antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu tidak diturunkan Nabi. Jadi hal-hal begini berilmulah dulu, jangan terlalu ekstrim ketika sudah mengetahui sesuatu seakan-akan kitalah berada di garis yang benar, lalu semua orang di luar kita adalah salah, sehingga kita meninggalkan masjid-masjid hanya karena tidak cocok dengan prinsip kita. Padahal kalau mendengarkan pengajian mungkin kita bisa berubah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau sudah tahu berilmu sebarkan, kalau tidak tahu katakanlah Allahu a'lam. Nah, di situ kemudian kita perlu tahu bahwa di antara ciri-ciri orang berilmu adalah kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jadi jangan terlalu nekat untuk menjadi orang yang memberi fatwa padahal tidak tahu jawaban sebenarnya. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang lebih dahulu digelar alim. Jadi sudah keduluan digelar alim. Begitu ditanya, misal contoh, ditanya masalah warisan, karena lebih dahulu digelar alim padahal dia tidak tahu jawabannya. Ditanya misal kalau masih tertinggal makcik atau adik perempuan semayat,
Lalu adik perempuan juga punya anak, si mayat punya anak perempuan. Berapa jatah anak perempuan, berapa jatah makcik? Makcik dari si perempuan ini. Padahal dia tidak tahu. Tapi dipaksakan. Langsung dia jawab. Demi menjaga supaya tidak malu. Kalawitnya kageke orang alim. Menunjukkan dia bukan alim. Orang alim itu kalau tidak tahu jangan malu. Mohon maaf saya belum tahu, saya cek dulu. Minggu depan saya jawab. Mohon maaf, saya lihat dulu. Karena ilmu itu tidak bisa ditebak-tebak, Bapak Ibu, maka Allah dalilnya kuat. Apalagi hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu enggak boleh diceritakan kecuali dengan dalil. Walaupun kita mendapatkan dalam kitab, tapi kalau kitab itu belum mencantumkan dalil, hal gaib tentang keadaan seorang mayat, ruh pulang ke rumah di hari ke-40, berdiri di pintu rumah, ada yang mengatakan di plafon, pokoknya begitulah, pulang lalu melihat keluarganya, lalu dia bersedih. Ada tertulis dalam kitab. Nah, saya membacanya, tapi saya belum menemukan mana hadis yang menyatakan hal gaib itu terjadi. Karena kalau bicara gaib itu harus ada dalil. Kalau bicara yang lain perlu dalil, cuma masih ada ijma' dan qiyas. Tapi kalau bicara gaib itu tidak bisa diijma'kan, tidak bisa diqiyaskan. Itu harus ada dalil. Makanya siapa yang bisa kita jadikan pegangan? Allah dan Nabi. Maka berkembanglah cerita-cerita Israiliyah, cerita-cerita maudhu'at yang palsu-palsu. Berkembang kenapa? Saringan kita tidak kuat untuk mengetahui mana cerita benar, mana cerita karangan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Antara ciri orang berilmu, katakan tidak tahu kalau tidak tahu. Jadi kalau kita sesama jamaah mungkin ditanya sesuatu, apa salahnya kita tunda? Tunggu ya, saya tanya ustaz, atau saya WA ustaz. Begitu di WA ustaz, sudah ada conteng hijau 2, berarti sudah dibaca, tapi belum dijawab. Sengaja ustaznya enggak jawab karena enggak diisi pulsa. Itu harus paham-paham, pakai perasaan. Ya, sengaja hanya jauh-jauh. Untung anda ke pasar, mungkin dia jawab belum ada pulsa. Dia jawab tapi dia jawab belum ada pulsa. Jadi bertanyalah, fas'alu ahla zikri. Semua kita punya bidang-bidang ahli masing-masing. Jadi jangan begitu dengar satu fatwa, misal bapak dengar dari saya, seakan-akan saya sumber kebenaran. Tidak, tanya sama guru lain. Oh ternyata berbeda jawaban guru lain dengan jawaban saya. Itu biasa dalam dunia ilmu. Karena ilmu itu tidak bertepi, Bapak Ibu maka Allah. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Allahu azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ujung hadis baru Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang engkau dakwahkan, aku tidak meminta sedikit pun pahala, aku tidak meminta sedikit pun ajar, yaitu balasan pahala dari kalian, karena aku dibebankan oleh Allah menjadi utusan Allah. Artinya ini kalimat ini dikeluarkan dalam hadis ini menunjukkan, ini surat Sad ayat 86 dalam hadis ini apa? Allah ingin mengatakan kepada para pendakwah, wahai para pendakwah, wahai orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ikhlaskan dakwahmu karena Allah. Jangan memohon balasan dari orang yang engkau dakwahkan. Jadi berniat untuk digaji, berniat untuk diberi amplop, itu jangan. Tapi kalau diberi, terima. Karena ada hadis Nabi dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mencantumkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajibu ad-da'wah wa la taruddul hadiyah. Kalau dipanggil undangan penuhilah, wa la taruddul hadiyah, dan janganlah engkau menolak hadiah. Jadi kalau hadiah sudah datang jangan ditolak, tapi jangan dicari. Maka Bapak Ibu kalau buat walimah, menyediakan celeng, apakah itu mencari amplop atau menyediakan supaya orang yang datang undangan tidak bingung harus memberi amplop ke mana? Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau orang taruh celeng untuk mencari amplop, sungguh dia telah mengharap balasan dari apa yang dia sedekahkan di hari itu. Karena ada tipe begitu. Makanya walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya. Kalau dia buat walimah, kalau dia berharap balas, yang diundang sesama PNS,
Yang diundang orang-orang yang punya gaji. Orang miskin tidak diundang walaupun di samping rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu tipe orang miskin kalau makan banyak, yang dalam amplop cuma 2.000. Itu pun dilihat, kalau bukan ayam ditarik 1.000. Jadi merasa orang miskin itu menghabiskan, orang kaya makan sedikit, amplop banyak, sehingga yang diundang orang kaya. Innamal a'malu binniyat, melakukan amal berharap sesuatu, maka Allah impaskan di dunia, tidak ada pahalanya. Padahal hari walimah, hari bersedekah besar-besaran. Kita biasanya nggak pernah sedekah Pak sampai 1.000 orang kita kasih makan, nggak pernah. Hari itu kita kasih makan 1.000 orang, ikhlaskan. Jadi taruh celeng boleh tidak? Boleh, tapi jangan niatkan supaya orang memasukkan amplop. Tapi niatkan, mungkin ada orang ingin membawa, tidak tahu mau kemana, nggak, karena kita kan banyak urusan, lagipun kantong kecil. Silahkan kalau mau masukkan, nggak masukkan jangan ditanda. Kalau dia nggak masukkan jangan ditanda. Jadi kita duduk di samping celeng, kita lihat sesama jamaah Baitur Rahman, hai pada mompeng, jangan ditanda Pak. Jadi amalkanlah dengan ikhlas. Begitu juga orang berdakwah, jangan berdakwah karena mengharapkan sesuatu dari dunia. Kalau diberi pun, dia bisa bersedekah ke tempat yang lain. Dia dapat dari satu masjid, dia bisa sedekah di tempat yang lain. Artinya dalam surat Sad ayat 56, Allah mengajarkan Nabi kita jangan minta pahala dari manusia. Bapak Ibu, kalau kita berbuat karena berharap dari manusia, apa yang kita dapatkan? Paling ucapan terima kasih. Terima kasih itu saja. Hebat sekalipun paling dia balas seperti yang kita bawa. Hebat sekalipun paling jamaah kita bawa waktu panen mangga saja, itu dibawa. Ini pengalaman pribadi, banyak sekali orang panen mangga bawa. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak pernah saya tolak ya. Kalau bisa durian lah sekali-sekali. Boleh, tapi jangan berharap. Itu paling yang diberikan manusia. Tapi kalau kita berbuat untuk Allah, bapak setelah tahu hukum riba, dakwahkan di kantor. Tapi bapak nggak keluar-keluar dari kantor itu, sama saja. Dakwahkan di mana-mana, dakwahkan. Maka kita ketika dapat satu orang bertaubat karena dakwah kita, seluruh pahala taubatnya diberikan kepada kita. Kita sudah meninggal, berapa orang yang berhasil dia taubatkan lagi? 10 orang lagi di belakangnya. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan satu kebaikan diikuti oleh orang lain, dia dapat pahala, diikuti oleh pahala orang yang ikut itu, diikuti oleh pahala orang-orang yang berikutnya lagi. Masya Allah, begitu hebatnya orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Maka jangan malu Pak. Paling kurang ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada yang model kadang-kadang atamuruna an-nasa bil ma'ruf bil birri wa tansawna anfusakum. Ada yang model dia menyuruh orang lain berbuat baik, dia sendiri tidak melakukannya. Jadi ketika bicara tentang masalah ke orang, Masya Allah, luar biasa. Istrinya sendiri di rumah buka jilbab, duduk di depan rumah, siram pot bunga putih itu Pak, nggak pakai jilbab, nggak pakai jilbab, tapi waktu ceramahi orang luar biasa. Inilah manusia kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang menyebarkan ilmu lalu dia sendiri melanggar apa yang dia sebutkan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, semangatlah untuk menyebarkan ilmu. Jadi jangan hanya kita menjadi orang saleh, naik level muslih. Karena Allah menyebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Surat Hud 117 kalau saya tidak salah. Apa kata Allah? Allah tidak akan izinkan jatuhnya sebuah azab ke satu kaum selama di dalam kaum itu ada kelompok muslihun, bukan kelompok salihun. Kalau saleh itu yang datang ke masjid, subuh datang, duhur datang, asar datang, tapi mulutnya tidak pernah mencegah kemungkaran. Pulang ke rumah, anak diambil oleh anak orang, pacaran, dia tidak cegah. Tapi ahli jamaah ini salihun, dia tidak bisa menahan azab Allah. Siapa yang bisa menahan azab Allah? Muslihun, satu level di atas saleh. Selain saleh, dia mulai menyebarkannya. Jadi berbuat untuk orang banyak. Maka Bapak Ibu berangkat Allah, berbuatlah.